Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilma. Di sini saya akan menjelaskan apa itu search algorithm. Langsung saja. Nah, sebelum kita membahas, di sini kita bisa melihat metode penelusuran untuk mencari atau untuk search algorithm tersebut. Di sini ada 3, yaitu pencarian buta, penyelesaian optimal, dan permainan. Untuk pencarian buta ada breadth first, depth first, hill climbing, beam, best first. Dan yang penyelesaian optimal ada yang seperti berikut, dan permainan juga ada seperti berikut. Namun di sini saya akan membahas untuk pencarian buta saja. Langsung saja. Nah, di sini ada contoh, yaitu petani, serigala, angsa, dan padi. Contoh ini kita ambil dari permasalahan petani, serigala, angsa, dan padi. Seorang petani ingin memindah dirinya sendiri, seekor serigala, seekor angsa gemuk, dan seikat padi yang berisi menyeberangi sungai. Sayangnya perahu sangat terbatas, dia hanya dapat membawa satu objek dalam satu penyeberangan. Dan lagi, dia tidak bisa meninggalkan serigala dan angsa dalam satu tempat, karena serigala akan memangsa angsa. Demikian pula tidak bisa meninggalkan angsa dengan padi dalam satu tempat. Maka untuk penyelesaiannya bisa kita lihat seperti berikut. Nah, di sini ada soal, buatlah graf ruang keadaan untuk permasalahan petani dan barang bawaannya di atas. Dari sana buatlah trinya. Nah, di sini ada graf untuk penyelesaiannya. Nah, di sini ini kita samakan dengan node-nya. Di sini ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, di sini dapat kita selesaikan petani, serigala, angsa, dan padi. Kita bawa. Nah, ini yang kita antar itu serigala dan padi. Lalu selanjutnya petani, serigala, dan padi. Nah, intinya di sini itu kita ada 2 jalan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, di sini ada kemungkinan penyelesaian dari jalur A, B, C, D, E, H, I, J. Ini goalnya. Dan yang satunya ada A, B, C, F, G, H, I, J. Jadi di sini ada 2 kemungkinan untuk menuju tujuannya. Soal selanjutnya di sini ada, dari tree yang telah Anda buat pada nomor 1, tuliskan perubahan path untuk mencari goal jika algoritma yang digunakan depth first. Nah, untuk algoritma depth first sendiri itu kita mencari jalan dari pohon yang paling kiri sendiri. Jadi jalannya itu ke kiri. Jadi dari A, B, C, F, G, H, I, J. Jadi seperti itu. Nah, untuk sebelumnya saya belum menjelaskan untuk pencarian buta sendiri, di sini tidak ada nilai node-nya, nilai jarak antara node. Jadi di sini kita langsung menyelesaikan dengan node ke node selanjutnya tanpa melihat nilainya. Lalu untuk selanjutnya nomor 3, dari tree yang telah Anda buat pada nomor 1, tuliskan perubahan path untuk mencari goal jika algoritma yang digunakan breadth first. Nah, untuk breadth first sendiri kita mencari dari ini ada level. Jadi setiap pohon itu ada level. F dan D mempunyai level yang sama, G dan I mempunyai level yang sama. Jadi kita mencarinya dari sini. A ke B ke C, langsung ke kiri ke F, F ke D, D ke G, G ke I, dan seterusnya sampai kita menemukan goalnya tadi, J. Nah, goal ada di sini. Maka kita pakai yang alur yang ini. Jadi seperti itu. Namun untuk breadth first di sini, jika pohonnya atau tree-nya berbeda, maka alurnya ini juga berbeda. Intinya di sini kita mencari nilai
mencari level yang dari tertinggi ke yang terendah, dan yang paling cepat itu ketemunya ke tujuan yang mana, yang tujuan J yang ini atau yang ini, seperti itu. Lalu selanjutnya nomor 4, buatlah graf ruang keadaan untuk permasalahan teko air di atas, di samping maksudnya ya. Dari sana buatlah tree-nya. Nah, di sini di tabel ini ada aturan-aturan masalah teko. Nah, teko A dan B adalah dua teko yang berukuran berbeda. Ini teko A dan B dua yang mempunyai ukuran berbeda. Teko A 4 galon dan teko B 3 galon. 4 galon dan 3 galon. Permasalahan dianggap selesai jika teko A berisi 2 galon tanpa menggunakan alat ukur apapun. Di sini terdapat dua kemungkinan antar dua goal, yakni teko A ini teko A berisi 2 galon dan teko B berisi penuh 3 galon, dan kemungkinan kedua teko A berisi 2 galon dan teko B kosong. Nah, sehingga kita dapatkan bentuk graf seperti ini. Ini titik not untuk memulainya yang kita inisialisasikan dengan 0 terlebih dahulu. Kita beri nilai 0, dan ini tujuannya, goalnya tadi. Ini A dan ini B. Teko A sendiri kita kasih variabel X dan teko B variabel Y. Sehingga graf di sini terdapat dua goal dengan start kedua teko kosong. Nah, ini startnya kosong, dan goal teko A berisi 2 galon dan teko B berisi 0. Nih, teko B karena ini yang Y, dan ini teko A berisi 2 karena X teko A. Nah, untuk tree-nya sendiri dapat dilihat seperti berikut ini. Nah, jadi dia ini ada 2 cabang, dan untuk cabang yang satu memiliki child lagi, dan yang child yang untuk yang atas sendiri ini juga mempunyai child lagi. Bisa dilihat seperti berikut. Lalu untuk nomor 5, dari tree yang telah Anda buat pada nomor 4, tuliskan perubahan path untuk mencari goal jika algoritma yang digunakan depth first. Depth first tadi itu mencari jalan dari pohon yang paling kiri. Nah, seperti ini. Jadi langsung bisa kita lihat dari A menuju child-nya yaitu B, lalu ke D, J, K, L, M, N. Pokoknya yang paling kiri. Seperti itu. Selanjutnya nomor 6. Dari tree yang telah Anda buat pada nomor 4, tuliskan perubahan path untuk mencari goal jika algoritma yang digunakan breadth first. Breadth first tadi mencari sesuai dengan levelnya, diarahkan ke levelnya seperti ini. Nah, jadi dari A ke B, D ke sini, D yang sini, ke E, B, J, dan seterusnya seperti ini sampai menemukan tujuannya I. Karena sudah menemukan tujuan di sini, kita tidak perlu meneruskan ke H, N, lalu N ke I, tidak perlu. Jadi tujuan mana yang sudah dicapai duluan itu yang diambil. Jadi di sini bisa disimpulkan jalannya dari A, B, E, F, G, H, I. Ini tree-nya. Seperti itu. Selanjutnya, nah, di sini ada note A, B, C, D, E, F, G, H, di mana tujuannya adalah Z. Nah, ini berbeda dari soal yang sebelumnya, karena soal sebelumnya tidak memiliki nilai, sedangkan di sini antar node-nya memiliki nilai. Node A
ke B memiliki nilai 3, B ke D memiliki nilai 4, dan seterusnya. Seperti itu. Sehingga di sini nanti untuk penyelesaiannya sendiri terbilang lebih rumit daripada soal-soal sebelumnya. Oke, kita lanjut. Untuk nomor 7 sendiri, di sini ada soal A. Suatu proses dapat dinyatakan sebagai serangkaian perubahan dari suatu keadaan state. Suatu keadaan state. Keadaan lainnya. Suatu keadaan dari keadaan lainnya. Tentukan urutan proses dengan biaya minimum yang memerlukan perubahan dari keadaan A ke Z. Keadaan A, titik mulainya, node mulainya, ke keadaan Z, node tujuan, dengan metode best first. Nah, biaya dinyatakan dengan jarak antara dua node. Nah, di sini untuk mencari jalannya itu kita lihat dari jarak atau nilai terkecil. Seperti halnya Anda kalau ingin menuju tempat tujuan yang Anda tuju, pastinya Anda memilih jalan terpendek, bukan jalan terpanjang. Jadi di sini karena sudah ada nilainya, kita bisa menentukan mana jalan dengan nilai terpendek dan nilai terpanjang. Langsung saja dari titik mulai A. Di sini A menyeleksi waktu ke B dan C saat ke B nilainya 3 dan ke C nilainya 5, maka otomatis memilih yang jarak 3. Lalu selanjutnya node B memiliki jumlah nilai dari jarak yang ditempuh. Jarak yang ditempuh 3, maka node B memiliki nilai 3. Selanjutnya kita menuju nilai node yang paling terkecil. Di sini ada 4, bukan 6. Jadi 4 sama 6 lebih kecil 4, maka kita milih yang jalan ini. Nah, selanjutnya pada node D kita tambahkan jarak A ke B ditambah jarak ke D. 3 tambah 4 maka 7, dan seterusnya ke sini sehingga sampai ke J memiliki nilai 12. Sehingga pada tree di sini kita sudah menemukan jalan terpendeknya itu seperti ini. Nah, selanjutnya untuk nomor 7 yang B, lakukan langkah pencarian untuk graf di atas dengan menggunakan metode branch and bound with dynamic programming. Nah, di sini sebenarnya tidak berbeda dengan cara yang tadi, namun di sini kita menghapus node yang tidak kita gunakan. Yang tadi kita tetap membiarkan node yang tidak digunakan. Nah, di sini kita menghapus. Nah, ini sudah saya kasih tanda yang saya lingkari merah ini, yang saya seleksi yang ada di dalam merah. Ini nantinya kita hapus karena mereka tidak digunakan. Nah, bedanya dengan yang metode tadi apa? Ini di sini kita menghapus itu saat kita mengaplikasikan ini di suatu program. Nah, untuk memorinya sendiri agar tidak terlalu menyimpan data yang berlebihan, data tidak penting yang berlebihan, jadi diperlukan untuk menghapus node yang tidak digunakan, sehingga hasil akhirnya seperti ini. Nah, kita hapus. Nah, sehingga menyisakan yang ini saja, yang tadi sudah kehapus, jadi di data memorinya itu sudah tidak ada. Untuk selanjutnya nomor 8. Nah, di sini ada soal semua kemungkinan game dengan jumlah batang 11. Ini 11 ya, mohon maaf. Nah, di sini itu kita cari penyelesaiannya itu ada beberapa cara. Nah, bagaimana tercipta 10 sama 1, 9 sama 2, 8 sama 3, 7 sama 4, 6 sama 5. Ini tuh dari pecahan dari 11 ini. 11 ini kita pecah. Dari 10 tambah 1 kan 11. Lalu selanjutnya dapat memakai angka berapa? 9 tambah 2, 8 tambah 3, 7 tambah 4.
dan seperti itu. Dan di sini ada min dan max. Maksudnya apa? Kita lihat slide yang selanjutnya. Ini lanjutan dari yang atas tadi. Jadi seperti ini. Ketika kita max, maka kita naik. Jadi menentukan 0 dan 1-nya itu dari bawah. Nah ini 0 ke atas, 0 ke atas, 0, seperti itu. Untuk selanjutnya, nah ini untuk penjelasan tadi, contoh bagaimana permainan akan berjalan. Di sini max sendiri adalah komputer memilih kondisi yang bernilai 1 jika ada. 1 sama dengan max menang. Dan selanjutnya min, lawan atau manusianya memilih kondisi yang bernilai 0 jika ada. 0 di sini sama dengan min menang. Misal, ketika lawan memilih 8 dan 3, 8 tambah 3, 11. Nah, memilih jalur yang 8 dan 3, komputer akan memilih 6, 3, dan 2 karena kondisi bernilai 1. Lalu karena tidak ada kondisi yang bernilai 0, lawan memilih kondisi yang bernilai 1. Misal 5, 3, 2, dan 1. Setelah itu komputer akan memilih kondisi bernilai 1, di mana ini jalurnya atau penyelesaiannya memakai 3 ditambah 3 tambah 2 tambah 2 tambah 1. Selanjutnya lawan memilih kondisi seperti ini, karena itu satu-satunya pilihan yang ada, tapi bernilai 1. Komputer akan memilih kondisi seperti ini, bernilai 1, dan satu-satunya kondisi yang ada merupakan kondisi akhir. Karena kondisi akhir sama dengan 1, maka komputer menang. Jadi di sini yang dimaksud itu 1 ini adalah komputer. Untuk 0-nya sendiri manusia. Dan 1 sama dengan maksimum menang, 0 sama dengan minimal menang. Jadi kita lihat, jika di sini ada nilai 0, maka di sini minimalnya menang. Saat ini 1, maka maksimalnya yang menang. Seperti itu. Untuk selanjutnya, ini soal terakhir, metode alpha beta running pada tree. Nah, kalau di sini ini ada nilainya. Nah, kita lihat dari bawah. Di sini ada minimize. Jadi kita ini dari minimize ke maximize. Kita memilih nilai yang terbesar. Nilai terbesar adalah 8. Selanjutnya minimize 8 dan 7. Yang paling kecil 7. Selanjutnya maximize 7 dari 12 adalah 12. Dan seterusnya. Lalu di sini kita hapus yang kalah. Kan di sini kan hasil akhirnya 12. Maka kita ambil yang 12 saja. Yang lainnya kita hapus. Karena kita sudah menemukan nilai 12. Jadi kurang lebih seperti itu. Jika ada kurangnya, mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.